kasih Allah kita tidak terbatas. Pribadi yang sering diremehkan atau diabaikan oleh dunia ini, oleh manusia, tetap berharga di mata Tuhan. Manusia cenderung akan menilai keadaan lahiriah. Biasanya orang yang kaya, posisinya tinggi, namanya populer, pasti lebih diperhatikan daripada orang-orang sederhana. Orang-orang sederhana biasanya diremehkan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita yang punya kasih yang luas sekali. Dia tidak pernah melihat keadaan lahiriah kita, status sosial kita, tingkat sosial kita, semua kita berharga di matanya. Bahkan sering sekali dia mengangkat orang-orang yang disepelekan dunia ini, diremehkan. Kisahnya bisa kita baca di Matius 28 tentang kebangkitan Kristus. Penghargaan untuk mengetahui kebangkitan Kristus pertama sekali justru diberi kepada orang-orang sederhana. Seorang perempuan, Maria, yang pagi-pagi sudah mencari, mau melihat kubur Yesus. Dan malaikat berkata, dia sudah bangkit seperti yang dia katakan. Maria orang yang pertama. Penghargaan ini sering diberi kepada orang-orang sederhana. Kenapa? Karena Tuhan lebih melihat hati. Dan sebenarnya tidak hanya di kisah ini, banyak transformasi yang Kristus lakukan kepada kaum yang terabaikan. Pada saat itu perempuan dianggap remeh, kelas 2 karena budaya patriarki. Tetapi Tuhan Yesus melakukan transformasi, banyak membela kaum perempuan. Itulah bukti bahwa dia mengasihi semua orang. Dia tidak punya status-status sosial. Dia melihat jauh ke lubuk hati. Para perempuan yang sering diremehkan, yaitu wanita-wanita, berharga bagi dia. Karena dia melihat hati yang manusia tidak bisa lihat. Hati yang hancur, hati yang remuk dan bergantung penuh kepadanya, sangat berharga di matanya. Dan ada penghargaan bagi Anda yang punya prioritas utama bagi Tuhan. Kita semua berharga di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Kedatangan Kristus ke dunia ini untuk memberi pengharapan kepada setiap orang yang hidup tanpa pengharapan. Dalam dunia ini banyak orang yang hidup tanpa pengharapan karena banyaknya persoalan yang dia rasa di luar kemampuannya, menimbulkan banyak keputusasaan, kekecewaan, sehingga banyak yang membinasakan dirinya sendiri. Karena itulah Kristus datang ke dunia ini untuk memerdekakan setiap kita dari setiap beban kehidupan yang membuat kita putus asa karena tidak adanya pengharapan. Kristus datang untuk memberi pengharapan baru sehingga kita bisa melihat dan berani menatap ke depan untuk suatu masa depan cerah. Saudaraku, nubuat kedatangan Kristus ini telah tertulis jauh di Yesaya 9, terutama di ayat 1, 5, dan 6. Dunia ini penuh dengan kegelapan, tetapi ketika Kristus datang, yaitu Dia Sang Raja Damai, Dia adalah Sang Terang, maka kegelapan pun lenyap, keputusasaan lenyap, kekecewaan lenyap. Yang ada adalah pengharapan dan pengharapan dalam Kristus. Terima Kristus, terang yang ajaib yang akan mengangkat semua beban kehidupan kita. Bersama Kristus kita bisa menghadapi setiap kekelaman, keputusasaan menjadi suatu sinar yang penuh dengan pengharapan untuk masa depan cerah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan yang kita sembah yang maha kuasa itu sangat luas. Apa yang diremehkan atau dianggap remeh oleh dunia ini tetap berharga di mata Tuhan. Secara umum cenderung manusia itu hanya melihat keadaan lahiriah. Biasanya orang yang kaya raya, posisinya tinggi, namanya terkenal dan populer akan lebih diperhatikan daripada orang-orang sederhana. Itu wajar, itulah manusia. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang punya kasih sangat luas. Orang di matanya semuanya berharga. Dia tidak melihat tingkat sosial, tidak melihat keadaan lahiriah. Bahkan orang yang sering disepelekan dan diremehkan oleh dunia ini diangkat oleh Tuhan. Kisah ini bisa kita lihat dari Matius 28 tentang kebangkitan Kristus. Penghargaan justru diberi kepada orang-orang sederhana. Yang pertama sekali tahu berita kebangkitan Kristus justru seorang perempuan, Maria. Kenapa diberi penghargaan kepada mereka?
Sebenarnya Kristus sedang memberi transformasi. Pada saat itu perempuan adalah kelas 2, sering dianggap remeh oleh dunia. Tetapi bila kita perhatikan, tidak hanya di kisah ini, di banyak kisah Yesus banyak sekali membela kaum perempuan. Mungkin di sini kaum perempuan hanya perwakilan kaum lemah, kaum sederhana yang sering sekali dianggap remeh. Yesus mengangkat harkat mereka, melakukan transformasi. Itu membuktikan Tuhan tidak pernah peduli tingkat status sosial kita. Dia lebih melihat hati kita. Dia melihat hati Maria yang mencari Yesus pagi-pagi, hati Maria yang mengurapi kakinya yang diledek-ledek oleh orang. Tetapi Yesus melihat hati Maria yang hancur. Dia melihat orang-orang yang terabaikan selama ini, dan itu semua berharga di matanya. Saudara, kita semua berharga, dan Tuhan tidak pernah melihat status lahiriah kita. Sadari status kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kasih Tuhan kita yang maha kuasa itu luar biasa. Dia tidak pernah melihat seseorang berdasarkan keadaan lahiriahnya. Dia tidak pernah membedakan status sosial siapapun. Bahkan yang lebih ajaib lagi, orang-orang yang sering diremehkan oleh dunia ini baginya tetap berharga. Jadi memang perlu kita akui, manusia cenderung melihat keadaan lahiriah, namanya juga manusia. Biasanya orang yang kaya, yang punya pendidikan atau posisi yang tinggi, yang namanya populer ataupun ternama, ya seperti saya ini, mohon maaf, cuman bercanda. Itu lebih diperhatikan daripada orang-orang sederhana yang sering sekali terabaikan dan bahkan diremehkan. Tetapi percayalah, Allah kita tidak pernah meremehkan siapapun. Bahkan yang diremehkan oleh dunia ini tetap berharga di matanya. Itu terbukti bila kita membaca dari Matius 28. Sebenarnya Kristus begitu banyak melakukan transformasi bagi orang-orang yang diremehkan dan diabaikan. Pada zaman itu, di zaman Yahudi, wanita adalah kelas 2 yang kurang dianggap, sangat diremehkan. Tetapi kenapa justru penghargaan itu diberi kepada wanita, sehingga wanitalah yang pertama sekali mendapat kabar berita tentang kebangkitan Kristus. Ketika Maria mencari Yesus, mencari mayatnya, dan malaikat berkata dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Yang pertama sekali dapat kabar itu adalah perempuan yang pada saat itu kelas 2. Dan banyak kisah bagaimana Kristus banyak mengangkat harkat perempuan. Itu artinya apa yang seringkali dipandang remeh oleh dunia ini tidak pernah diremehkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan sama bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Iman membuat penantian kita menyenangkan. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Saudaraku, menanti memang pekerjaan yang menjenuhkan, kadang menyebalkan. Bagi saya menyebalkan. Jujur, penantian sering membuat kita bosan, sama seperti Abraham ketika berangkat ke negeri yang dia bahkan tidak tahu harus kemana. Dia tidak tahu harus mau ngapain. Dia belum menikmati, tetapi dia menanti cukup lama. Mungkin saat ini saudara ada dalam posisi demikian, menanti sesuatu yang mungkin kurang pasti, menanti jawaban doa, dan menanti mujizat Tuhan, menanti kuasa Allah bekerja. Kadangkala saat dalam penantian kegenapan janji Tuhan, kita di tengah jalan akan pernah bahkan sering mengalami kekecewaan yang membuat kita lemah karena penantian kita belum kunjung datang. Saudaraku, iman di sini sangat diperlukan. Imanlah yang membuat kita dapat melihat perkara besar. Tetapi itu menuntut kita agar kuat dalam iman. Dan kita harus tahu kata tenang, sabar, meskipun kita belum melihat mujizat. Karena iman akan membuat penantian itu menyenangkan. Kenapa? Karena jikalau ada iman, kita tahu bahwa dalam penantian kita tidak sendirian, ada penyertaan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam penantian kita ini ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Dengan iman kita tahu dalam penantian ini setan tidak punya kuasa atas kita. Kenapa? Karena Alkitab firman Allah menegaskan bahwa setan itu ada di telapak kaki orang percaya. Karena itu dalam masa penantian ini janganlah lemah, tetap jaga api dan semangat kita, dan sadarlah dan tenanglah. Nantikan penantian Tuhan itu dengan iman.
Menanti memang tidak menyenangkan, tetapi percayalah, dalam penantian kita diuji dalam kesabaran kita. Dan dalam penantian ini sebenarnya kita sedang dilatih mengendalikan pikiran. Kita diproses untuk belajar mengerti situasi, memahami orang lain. Kita dididik memahami jalan dan kehendak Tuhan. Itulah yang membuat penantian menjadi tidak membosankan, tetapi menyenangkan. Karena saat kita dalam penantian, jangan membiarkan kekecewaan masuk dan mengintimidasi kita. Mari kita berusaha merasakan kasih Tuhan, ingat-ingat hal kebaikan Tuhan. Jangan pernah berpikir yang negatif dan jangan mudah tersinggung. Jadi, apa yang harus kita nantikan? Jawaban doa dan mujizat Tuhan. Jangan pernah jenuh menantikan ini. Apa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa mimpi-mimpi visi yang ingin Tuhan kerjakan? Pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang hidup dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Inilah yang membedakan pengikut Kristus dan dunia ini. Bukan hanya dinilai dari cara kita berpakaian, kosakata yang kita gunakan, ataupun kebiasaan yang kita lakukan. Sebab bisa saja seseorang berpakaian dengan cara yang sama, menggunakan kosakata yang juga sama, dan kebiasaan-kebiasaan umum dari seorang warga gereja, tetapi sebenarnya bukan sungguh-sungguh seorang pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati bisa kita lihat dari imannya kepada Kristus, bagaimana dia mengasihi Kristus, dan bagaimana dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, terutama di masa-masa sulit. Ketiga ini menjadi ciri utama, ciri seorang pengikut Kristus sejati, seperti yang ditekankan Paulus di 1 Tesalonika 1 ayat 1-2. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus selalu mengatakan bahwasanya dia selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan dalam pengharapan mereka kepada Kristus. Ketiga hal inilah yang senantiasa memotivasi jemaat di Tesalonika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka hidup berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus yang merupakan ciri utama pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Kualitas seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kualitas kebugaran rohaninya. Tentu benar sekali kita perlu menjaga kesehatan jasmani, karena bila kesehatan jasmani kita merosot, maka kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Namun perlu kita pahami, kita adalah makhluk rohani yang hidup dalam tubuh jasmani. Jadi keduanya harus seimbang. Jikalau hanya kesehatan jasmani saja, tetapi kebugaran rohani tidak kita jaga, ini akan sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan seorang pemimpin rohani. Pengaruh dari kebugaran rohani ini terhadap kualitas kepemimpinan seseorang dapat kita baca ditekankan di Yesaya 11 tentang nubuatan Yesaya tentang Mesias. Suatu tunas baru akan keluar dari tunggul Isai, dan roh Tuhan ada padanya yang membuat dia bertumbuh. Ini menunjukkan bahwasanya roh Tuhan yang ada dalam diri kita ini yang akan membuat produktivitas pelayanan kita maksimal. Berarti kebugaran rohani seorang pemimpin akan membuat dia menjadi pemimpin rohani yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Allah harus kita syukuri dengan mempunyai tujuan hidup yang hanya menyenangkan hati Allah. Saudaraku, tidak ada yang layak di antara kita untuk menerima anugerah Allah. Walaupun kita mengalami anugerah ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, kita tidak pernah layak, siapapun tidak pernah layak. Semua itu semata-mata karena kebaikan Tuhan kepada kita. Karena itu selayaknya untuk anugerah yang tidak pantas kita terima ini, kita respon dengan ucapan syukur, tetapi yang terutama dengan menjadikan tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkannya setiap hari, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Jelas tertulis di 1 Tesalonika 2, Rasul Paulus menekankan kepada kita semua agar kita mempunyai tanggapan yang benar, merespons setiap anugerah Allah itu dengan baik.
Rasul Paulus menyadari dia tidak pernah layak untuk memberitakan Injil, dan kita semua tidak ada yang layak. Tetapi kalau Allah memberi kita kepercayaan itu semata-mata karena Allah lah yang melayakkan kita. Inilah yang disebut anugerah. Sebenarnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Karena itu para Rasul Paulus menekankan agar kita memberi respon yang benar dengan anugerah Allah ini, dengan mau menekankan dalam hidup kita tujuan hidup kita, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi hanya menyenangkan hati Tuhan. Itulah respon yang benar untuk anugerah Allah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kecongkakan itulah yang akan membius dan meruntuhkan kehidupan orang yang hidup dalam kecongkakan. Orang yang tinggi hati itu dia akan terlena dalam kesombongannya, sehingga dia tidak pernah sadar dia sedang berdiri di ambang kejatuhan. Bahkan orang yang sombong dia tidak pernah sadar bahwasanya dirinya adalah sombong, sehingga dia tidak mawas diri, padahal sebentar lagi dia akan jatuh dalam keruntuhan. Tetapi orang yang rendah hati itu, dia pasti mawas diri dan cepat sadar jika dia ada di ambang kehancuran. Dia akan cepat-cepat merendahkan dirinya, memohon ampun, sehingga dia terhindar dari bahaya dan kehancuran hidup. Tentang bahaya kecongkakan ini tertulis jelas di Yesaya 14, terutama ayat 12-15, tentang kejatuhan Babel karena keangkuhan dan kesombongan bintang timur atau Lucifer. Dia berkata, "Aku hendak naik ke atas awan-awan dan menyamai yang maha tinggi." Dia ingin menyamai Tuhan. Karena kecongkakannya, maka Tuhan melemparkannya ke dasar, ke liang kubur yang paling dalam. Orang yang sombong akan meruntuhkan dirinya sendiri. Kecongkakan adalah pangkal atau awal dari keruntuhan atau kesombongan. Karena itu, mawas diri dan senantiasa rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Kualitas kepemimpinan seorang pemimpin dapat terlihat dari kerelaan hatinya untuk mengesampingkan kepentingannya sendiri untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama orang-orang yang dia pimpin. Pemimpin yang berkualitas itu tidak akan memanfaatkan orang-orang untuk kepentingannya sendiri. Justru dia yang akan rela berkorban untuk kebaikan semua orang-orang yang dia pimpin. Sifatnya yang tidak egois dan rela berkorban ini menunjukkan dia seorang pemimpin yang berhati besar, sehingga inilah yang akan memberi dampak yang luar biasa dan positif terhadap kehidupan orang-orang yang dia pimpin dan dimanapun dia berada. Teladan kepemimpinan ini ada dalam diri Rasul Paulus. Bisa kita baca di 1 Tesalonika 3 ayat 1-3 menjelaskan bagaimana sebenarnya Paulus sangat membutuhkan Timotius sebagai rekan sekerjanya untuk pelayanan yang ada di Athena. Tetapi ketika Paulus mendengar adanya permasalahan dan butuhnya penguatan bagi jemaat Tesalonika, sekalipun dia sangat membutuhkan Timotius sebagai rekan kerjanya, namun dia rela berkorban dan mengirim Timotius ke Tesalonika untuk menguatkan jemaat di sana, untuk menguatkan iman kepercayaan mereka. Inilah sikap seorang pemimpin yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi rela berkorban. Kualitas kepemimpinan seseorang itu sangat terlihat jelas dari sikapnya yang rela berkorban. Jadilah pemimpin yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, sebagai seorang pemimpin kita harus punya kemampuan mendengar yang baik namun tidak dikendalikan. So, apa itu kemampuan mendengar atau yang kita sebut the art of listening? Mendengar yang baik itu adalah mendengar tanpa asumsi dulu. Kita bisa mencerna dengan kaya dan luas. Kita memilah mana yang baik dan mana yang benar.
dan mana yang hanya sekedar menyenangkan, dan mana yang dapat memancing emosi dan kemarahan kita. Jadi kita mendengar harus dengan mempertimbangkan secara sehat, mengambil keputusan dengan tindakan nyata. Saudaraku, bila kita mampu mendengar dengan yang baik, maka keputusan yang kita hasilkan juga adalah keputusan yang baik. Kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjadi berkat bagi siapapun. Kita akan mampu mengatasi masalah demi masalah yang ada dalam kehidupan ini dengan cerdas. Bahkan kita akan keluar dari jebakan atau ancaman-ancaman yang berbahaya. Dan kita akan selalu mampu untuk menguasai diri kita dan tetap tenang dalam segala keadaan. Demikian juga bila kita membaca satu ayat, Yesaya 54 berkata, Tuhan akan memberi kita lidah seorang murid dan juga akan mempertajam kita mendengar seperti seorang murid. Jadi ada yang perlu kita juga pahami, hal-hal yang perlu kita hindari saat kita mendengar. Kita tidak boleh terpengaruh, sehingga kita harus punya prinsip yang benar berdasarkan firman Tuhan. Kita bila mendengar jangan sampai emosi, mudah tersinggung atau kecewa, dan jangan pula mengeraskan hati kalau ada teguran bagi kita. Jangan kepala batu. Oke saudaraku, ada beberapa kunci untuk mendengar. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu supaya kita bisa mendengar dengan baik. Dan jangan langsung mengambil kesimpulan ketika kita mendengar. Kita berdoa dan kita pertimbangkan dengan matang dan dengan baik berdasarkan firman Tuhan dan meminta kepada tuntunan Roh Kudus. Demikianlah seni untuk mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, hidup yang bergantung kepada Tuhan, ini yang akan membuahkan keberhasilan. Tetapi jikalau kita melupakan Tuhan, inilah yang akan mendatangkan kegagalan. Kasih dan kuasa Tuhan kita itu tidak terbatas. Dia sanggup menggenapi seluruh rencananya, sehingga setiap orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi kemampuan kita dan kesanggupan kita sebagai manusia sangat terbatas, sehingga jangan pernah bergantung kepada manusia, karena manusia tidak selalu dapat diandalkan. Bila kita mengabaikan Tuhan dan bergantung kepada kemampuan kita atau orang-orang hebat yang kita pandang sebagai kekuatan kita, tahukah saudara, inilah yang sedang membuka pintu kepada keterpurukan yang akan mendatangkan kegagalan. Seperti nubuat Nabi Yesaya, jika kita membaca di Yesaya 17 tentang keruntuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka melupakan Allah, lalu mengandalkan manusia dengan bersekutu dengan Damsyik agar luput dari serbuan Asyur. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan tetapi manusia. Padahal tindakan mereka keliru, sehingga ini seperti panen yang gagal. Dan yang datang justru apa? Mereka mendapat penderitaan yang sangat payah. Ini artinya, jika kita melupakan Tuhan, inilah yang akan mendatangkan kegagalan. Selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Kita tidak punya alasan untuk menjadi sombong. Kenapa, saudara? Kita diciptakan bukan oleh diri kita sendiri. Kita lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya, yang belum bisa mengatakan ini itu tentang apapun. Kita tidak dapat memilih apakah kita mau menjadi laki-laki atau perempuan, punya hitam, kulitnya hitam atau putih, kuat atau lemah, bijaksana atau tidak. Itu semua bergantung kepada Tuhan. Firman-Nya ada di Mazmur 100 ayat 3, Ayub 38 ayat 4. Kita memiliki suatu sifat dasar yang tidak dapat kita ubah, hanya Tuhan yang mampu. Jelas sekali ini tertulis di Yeremia 13 ayat 23, juga Yesaya 64 ayat 6. Kalau ada sesuatu pun yang benar dalam kita, itu semata-mata semua berasal dari Allah. Tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari kita. Jadi semua berasal dari Allah. Jelas di Roma 7 ayat 18 sampai 21. Kita tidak memiliki kemampuan ataupun kuasa dalam diri kita sendiri. Semua kemampuan baik fisikal, mental, spiritual, semuanya berasal dari Allah. Jelas di Ulangan 8 ayat 18,
Yohanes 3 ayat 27, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apapun di luar dirinya. Kita tidak dapat mengatur akhir dari hidup kita atau memimpin diri kita sendiri. Jelas di Yeremia 10 ayat 23. Jadi di luar Allah, kita manusia ini tidak dapat mengatur apapun. Kita tidak bisa mengatur tentang hari esok atau memiliki jawaban bagi semua kebutuhan-kebutuhan kita yang sebenarnya. Dan kita tidak bisa sombong. Kenapa? Karena bila seseorang menyombongkan diri, sebenarnya dia sedang tertipu. Rasul Paulus jelas mendorong kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Dan jangan pernah menganggap diri kita pandai. Ini jelas. Jadi problemnya terletak pada apa yang kita pikirkan, saudaraku. Jadi pada dasarnya kita memiliki suatu pikiran yang sombong. Setiap manusia punya bakat sombong. Karena itu mari kita rendahkan diri di hadapan Allah. Roma 12 ayat 2-3. Tuhan Yesus memberkati. Jangan biarkan keadaan sekitar kita mempengaruhi keadaan hati kita. No, keputusan kita lah yang menentukan keadaan hati kita. Banyak orang yang dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Jikalau semua berjalan lancar, maka dia akan bergembira, bisa menari, menyanyi. Tetapi saat kesulitan datang, kesukaran, tantangan, dia mulai kecewa, bahkan putus asa. Tetapi pengikut Kristus tidaklah demikian, karena tidak bergantung kepada keadaan, tetapi membuat keputusan yang mempengaruhi keadaan hatinya. Dan harus ada 3 kondisi ini yang ditekankan jelas oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5, khususnya ayat 16-18, yaitu harus konsisten, senantiasa, dan tetap dalam segala hal kita memutuskan untuk bersuka cita, tetap berdoa, dan juga mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang menjadi ciri sebagai pengikut Kristus, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar, tetapi mempengaruhi keadaan sekitar, bahkan berdampak saat kita senantiasa konsisten dalam ketiga kondisi yang merupakan ciri kita sebagai pengikut Kristus. Karena kita tidak bergantung kepada keadaan, tetapi hanya kepada kasih karunia Allah yang tidak terbatas, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan biarkan keadaan sekitar kita mempengaruhi keadaan hati kita, tetapi kitalah yang membuat keputusan yang menentukan keadaan hati kita. Orang pada umumnya akan bergembira jika semua berjalan dengan lancar, tetapi saat ada kesukaran, kesulitan, mereka menjadi kecewa, bahkan putus asa. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak bergantung kepada keadaan, melainkan kita harus tetap bergantung kepada kasih karunia Allah, kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaan boleh silih berganti, kadang justru hal yang tidak kita inginkan, tetapi kita harus tetap menjaga, dan biarlah sukacita yang dari Tuhan itulah yang memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam keadaan apapun. Dalam 1 Tesalonika 5, Rasul Paulus dengan jelas menekankan para pengikut Kristuslah yang harus membuat keputusan tentang keadaan hatinya. Dan 3 kondisi ini harus senantiasa ada dalam hati pengikut Kristus yang sejati, yaitu tetap senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Maka kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, tetapi saat ini senantiasa dalam hidup kita, maka kita yang akan mempengaruhi keadaan. Keadaan pengikut Kristus tidak bergantung oleh keadaan sekitarnya, tetapi dialah yang menentukan keputusan. Dan putuskanlah senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati.